Oke, jadi sekarang prosesnya mulai direkam ya. Kita akan masuk dulu ke bab 0. Babnya hurufnya mulai dari 0, nggak tahu saya kenapa yang bikin buku teks ya begitu, saya ikuti aja penomorannya. Yaitu mengenai pertaksamaan dan fungsi. Coba kita lihat. Nah, saya awali dulu dengan bilangan real yang udah kalian kenal mungkin ya. Bilangan real itu apa? Bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai desimal seperti ini. Desimalnya bisa berulang, bisa enggak gitu ya. Kayak akar 2 ini kalau diterusin enggak akan teratur nih, enggak ada pengulangan dia polanya. Kalau yang ini kan teratur 3 terus gitu ya. Oke, itu bilangan real. Kemudian representasi bilangan real itu enggak tunggal. Misalkan bilangan 1 itu bisa ditulis seperti ini. Aduh, pen saya nggak dibawa, gimana saya ngejelasinnya ya? Nah, ada yang punya pen untuk ini nggak? Nah, layar. Wah, saya harus nulis teks mah susah tuh ya. Udah percaya aja, ini sama ini tuh sama. Atau kalau nggak percaya ya udah nggak terekam, saya ditulis di papan. Nih. 0, kalau 9 terus kan ini saya sebut X, kalau saya kalikan 10 ini juga kan. Kemudian kalau saya kurangi min 9X sama dengan berapa? Min 9 kan, jadi X nya sama dengan 1, jadi ini dan ini sama aja gitu ya. Gitu. Aduh, cilaka ya, pennya nggak ada. Sebentar. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Nah, bilangan real dapat digambarkan secara geometris, secara tampak, secara gambar gitu lah ya. Memakai garis lurus sebagai berikut. Ini bilangannya. Ada titik 0, tentunya yang di sebelah kanan yang positif, yang di kiri yang negatif gitu ya. Oke, ini urutan menurut besarnya bilangan tersebut. Kemudian bilangan real biasa disimbolkan dengan huruf R. Bukan huruf L ya, huruf R. Aduh, ini susah ngomongnya nih. Kalau dulu kayak gini saya ngomongnya. Sekarang udah lumayan. Udah, gitulah. Udah mirip huruf R. Tapi R-nya jangan gini. Kalau himpunan bilangan itu kakinya dikasih 2. Gitu ya. Ya, kalau persisnya harusnya kayak gitu. Tapi, aduh kalau gitu saya harus ngelukis dulu lama gitu kan. Salah lagi gitu. Kecoret gitu kan lama, nulis aja, jadi biasanya gitu aja. Kasih kakinya 2. Jadi kalau lihat tulisan yang kakinya 2 gitu atau double gini, itu artinya bukan simbol titik, itu himpunan bilangan. Oke, bagian-bagian dari bilangan real adalah yang pertama dulu himpunan bilangan asli, isinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan bulat, itu adalah bilangan asli dengan negatifnya dengan 0. Jadi bukan bulat-bulat gitu ya. Enggak, bentuknya ada yang lonjong, ada yang kotak. Tapi namanya himpunan bilangan bulat. Simbolnya ini, huruf Z. Nah ini kakinya 2, kalau saya nulis nggak seperti ini yang bilangan asli. Pokoknya ada yang didobel aja lah salah satu sisinya. Bilangan asli saya bisa nulisnya gitu. Bilangan bulat, ya begitu gitu ya. Kalau komputer kan gampang nulisnya. Kemudian ada istilah bilangan rasional. Rasional itu pembagian antara bilangan bulat dengan bulat, tetapi penyebutnya nggak boleh 0. Nggak usah dicatat, ngapain dicatat? Kan nanti ada di sana, dan nanti ada rekamannya di YouTube. Gitu ya. Dan ini mah udah tau lah bilangan rasional gitu ya. Tapi mau dicatat juga boleh, jangan jadi berhenti. Gimana sih? Tapi mungkin nggak terlalu perlu dicatat gitu ya. Nanti kalau yang benar-benar perlu saya bilang ini nggak ada gitu di diktat, ya perlu ditulis gitu ya. Ini penyebutnya nggak boleh 0. Kalau 0 gimana? Ya tanya ke setan gitu ya. Kita mensyaratkan nggak boleh 0.
Jadi kalau nanti ada yang tanya, kalau bilangan 7/0 gimana? Tanya ke setan. Kita mah nggak membicarakan itu gitu ya. Oke. Harus bulat dibagi bulat gitu ya. Dengan bawahnya nggak boleh 0. Ini atasnya dinamakan pembilang, bawahnya dinamakan penyebut. Nah, contohnya ini. Bilangan 2/3 ini bilangan rasional, bisa ditulis ini, jadi representasinya nggak tunggal ya. Bisa banyak. Kemudian ada himpunan bilangan irasional. Itu semua bilangan real yang bukan bilangan rasional. Jadi semua bilangan real yang nggak bisa ditulis sebagai M per N. Ya. Nah, himpunan bilangan irasional tidak mempunyai simbol khusus. Kenapanya? Nah, nanti kalau didiktasi ada yang biru gini bisa diklik. Keluar penjelasannya. Atau kalau soal, keluar solusinya. Aduh, lupa lagi. Jangan difoto ya. Nah, gitu. Saya nggak akan buka lah, ini nggak terlalu penting. Kemudian min tak hingga dan tak hingga bukan bilangan real. Jadi nggak boleh. Misalkan X sama dengan tak hingga, itu nggak boleh ya. Dia hanya menyatakan bahwa nilainya membesar terus tanpa batas sampai ke surga dan sampai ke neraka gitu ya. Nah, apakah bilangan irasional ini ada gitu? Benar nggak bahwa semua kalau bilangan real nggak bisa semuanya ditulis gini? Ada yang rasional, ada yang irasional. Ini diberikan satu contoh yang irasional ya. Kita lihat buktinya untuk latihan. Oh ya, kuliah kita nanti arahnya enggak membuktikan ya. Lebih mengenali rumusnya, kemudian bagaimana memakainya. Enggak dikonsentrasikan ke pembuktian. Dulu matematika 1A tuh saya waktu kuliah dapet C. Gara-gara ketipu sama dosen saya. Dosen saya tuh orang matematik murni. Jadi di kuliah ngikuti buku. Waduh, satu-satu dibuktikan. Jadi saya latihan soal tuh bukti-bukti rumus. Nggak ada yang keluar satupun. Nipu si bapak teh. Aduh, kerekam. Tapi nggak apa-apa lah, si bapaknya masih hidup. Kalau udah meninggal kan kerekam, cilaka datang nanti. Buktikan akar 2 irasional. Artinya akar 2 nggak bisa ditulis kayak gini. Kita lihat buktinya ya. Klik gitu, nanti keluar jawabannya tuh. Nah, cara pembuktiannya itu memakai yang namanya kontrapositif. Apa itu? Nah, sebenarnya saya nggak bahas ini karena memang nggak ada di bukunya juga. Kalau kalian mau tahu teknik-teknik pembuktian, itu bisa dilihat. Ini ada yang di depan yang nggak saya bahas. Ini nih, dasar-dasar logika. Kayak implikasi jika P maka Q, jika tidak Q maka tidak P. Ini pendek sedikit aja ini. Dibaca sendiri aja kalau diperlukan. Saya masuk sini. Nah, untuk membuktikannya itu pakai pengandaian. Oh, bukan kontrapositif, dengan kontradiksi. Andaikan dia bilangan rasional. Nanti setelah dia runut-runut ke bawah, kalau ternyata setelah saya jalankan, loh nggak mungkin ini. Misal ketemu di bawah 2 sama dengan 4. Nggak mungkin nih. Berarti pengandaian kita salah. Nggak mungkin dia rasional gitu ya. Itu tekniknya gitu. Jadi diharapkan nanti di bawah ada sebuah kontradiksi. Sehingga pengandaian ini nggak benar. Oke, kalau rasional saya bisa tulis sebagai P per Q kan. Tadi definisi bilangan rasional adalah yang bisa ditulis sebagai pembagian 2 bilangan bulat. Nah, dipilih P dan Q yang tidak bisa diperkecil lagi. Jadi kalau 4/6 ya nulisnya 2/3. Udah nggak bisa diperkecil. Oke. Kemudian saya kuadratkan. Akan sama ya. Ini kan ruas kiri kucing. Ruas kanan ya kucing. Kalau kucing kuadrat ya sama dengan kucing kuadrat. Gitu ya, dikuadratkan. Kemudian saya susun demikian. Nah, dari sini dibaca ruas kanan 2Q kuadrat. Q-nya kan bilangan bulat ya.
Ya bulat ya. Kan ini tadi P dan per Q-nya bilangan rasional itu pembagian dua bilangan bulat. Q-nya bulat. Kalau 2Q kuadrat pasti genap, betul? 2 kali Q kuadrat pasti genap, ya? 2 kali bilangan bulat, nggak usah Q kuadrat, apapun asal ini bilangan bulat, 2 kali ini pasti genap seluruhnya. Kalau yang ruas kanan genap, ya yang ruas kiri pasti genap juga, betul? Jadi saya punya ini genap. Alasannya karena yang ruas kanan genap seluruhnya. Berarti seluruh ruas kiri ya harus genap. Nah, kalau P kuadrat genap, maka P-nya pasti genap. Nah, itu mungkin agak aneh gitu ya. Saya pakai aja karena kalau P kuadrat genap, maka P-nya genap, itu dibuktikan di yang logika sini ada. Di yang ini nih. Dibuktikannya ya. Saya nggak pakai langsung saya pakai di sini karena kita nggak ngebahas slide yang itu. P kuadrat genap, pasti P-nya genap. Ada buktinya di yang logika itu. Kalau P-nya genap, maka P bisa ditulis 2 kali sesuatu, betul? Kalau P-nya genap, pasti P itu sama dengan 2 kali sesuatu. Gitu ya. Tulis P ini. 2 kali sebuah bilangan bulat. Nah, saya kembalikan ke sini P-nya. Diganti 2K. P kuadratnya diganti dengan 2K dipangkatkan 2. Dihitung. Ini menjadi 4K kuadrat. Sama dengan 2Q kuadrat. Kemudian dibagi 2. Kedua ruas. Bentar. Halo? Halo? GKU Barat 91. Ya? Nggak kedengeran. Halo? Bila jadi sejutanya? Mama. Oke. Jadi ganti ya P-nya dengan 2K. Ini kuadrat kan jadi 4K kuadrat sama 2Q kuadrat. Saya bagi 2 kedua ruas. Jadi dapat ini. Nah, dari sini saya dapat bahwa ruas kanan sekarang genap kan? 2K kuadrat kan genap. Berarti Q kuadrat harus genap juga kan? Q kuadrat genap. Berarti Q-nya genap. Kembali buktinya ada di bagian yang logika. Aduh, lepas terus. Nah, jadi Q-nya bisa ditulis. Jadi kalau Q genap, tadi juga di atas sudah dibuktikan P juga genap. Berarti mereka mempunyai pembagi sekutu kan? Bisa dibagi 2 dua-duanya. Nah, ini kontradiksi dengan tadi bahwa ini saya mengambil bentuk yang tidak mempunyai pembagi sekutu. Ternyata di bawah punya pembagi sekutu kalau diasumsikan ini. Jadi ini kontradiksi. Kalau ada kontradiksi berarti ini nggak mungkin pengandaian kita. Haruslah dia bilangan irasional. Begitulah ya. Nggak akan keluar di ujian tapi untuk latihan aja sekarang. Supaya tahu bahwa nanti kalau di belakang saya nulis teorema atau rumus itu semua ada buktinya formalnya. Tapi kita nggak akan bahas bukti-buktinya tapi memakai rumus itu untuk ngerjain soal. Itu target kita. Oke. Kemudian ada operator-operator yang akan digunakan. Ada operator atau simbol ini. Ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, notasi ini hati-hati bacanya, ini perjanjian ya. Perjanjian bukan rumus ini. Notasi itu perjanjiannya mempunyai arti lebih kecil atau sama dengan.
Artinya dia bernilai benar kalau lebih kecil, boleh juga sama dengan salah satu dipenuhi, kondisinya disebut betul. Jadi ini benar gitu ya, sama dengannya dipenuhi. Yang ini benar juga, karena kondisi lebih kecilnya dipenuhi. Gitu. Nah, ini beberapa rumus. Ini rumus semua dibuktikan nih dari definisi ini. Kalau A lebih kecil B, maka berlaku ini. Cuma kita nggak akan buktikan satu-satu. Kalau yang pengen tahu buktinya, ya baca di buku teksnya. Ada di bagian appendixnya buktinya juga, bukan di depan. Oke, sementara nggak usah dihafal dulu lah ya. Saya hanya highlight yang penting aja, yaitu kalau A kecil B, kemudian kedua ruas saya kalikan dengan bilangan positif, maka tandanya tetap gitu ya, lebih kecil. Tapi kalau dikali dengan bilangan negatif, ini berbalik tanda. Salah ini. Oh ya benar, AC jadi lebih besar BC. Ya, berbalik tanda. A kecil B, maka AC-nya menjadi lebih besar dari BC. Jadi kalau dikali bilangan negatif, berbalik tandanya. Kalau A lebih besar 0, seper A juga lebih besar 0, dirasakan juga kerasa ya gitu, tapi ada bukti formalnya. Kemudian satu lagi, ini jarang dipakai kayaknya, ya gini lah. Kalau dua-duanya positif, A kecil B, dua-duanya positif. Seper A jadi lebih besar dari seper B. 1 lebih kecil dari 2. Seper 1 jadi lebih besar dari 1/2 gitu ya. Oke. Nah biasanya yang gini-gini jangan diingat-ingat, jangan diapal. Kalau matematik ngerjain soal nanti butuh, oh iya lihat gitu. Butuh lihat. Nanti lama-lama meresap sendiri gitu. Kalau dihafalin mah sekarang saya ngajar udah kalkulus ini udah berapa tahun ini udah saya pakai ditutup. Coba sebutkan 1 sampai 6 yang nggak hafal gitu. Paling kalau diberikan saya bisa justifikasi, oh ini benar gitu. Tapi ada apa aja saya nggak hafal. Gitu ya. Jadi kalau kalian belajar ini nanti jangan kayak ngapalin puisi. Kalau puisi kan harus diapalin gitu ya kalau nggak mau lihat teksnya. Kayak belajar sepeda ini lewat latihan soal. Bikin soal nggak bisa. Coba lagi sama belajar naik sepeda kan. Coba kadang-kadang jatuh gitu. Coba lagi nanti sekali bisa, bisa itu. Besoknya bisa lagi gitu. 10 tahun nggak dipakai, bisa lagi sebentar juga gitu ya. Nah harus prosesnya gitu. Cuma sampai bisanya itu harus latihan soal. Mau nggak mau. Semua lah. Kecuali orang-orang yang jenius, yang aneh-aneh gitu. Mungkin nggak belajar juga udah bisa. Gitu. Kemudian pengertian interval atau selang bilangan real. Nah, himpunan I itu subset, ini himpunan bagian atau subset ya, dari himpunan bilangan real, disebut interval bila I memiliki, bacanya juga susah kan, minimal 2 buah anggota dan bingung. Gini maksudnya saya jelasin aja. I itu disebut interval, bila apa? Ya katakan I-nya ini ya, dari 1 sampai 7 gitu ya. Dia akan interval, disebut interval bila, kita baca lagi ke sini, memiliki 2 buah anggota, saya misal anggotanya ini A dan B. Nah, selain itu, dia harus memuat semua bilangan real yang berada di antara kedua anggota tersebut. Jadi kalau dipilih 2 anggota, maka seluruhnya ini pasti termasuk di I tadi. Jadi itu ini ya tadi 1 sampai 7. Itu disebut interval. Kalau setiap saya pilih 2 bilangan yang ada di I, maka seluruhnya akan termasuk di I. Nah, kalau yang nggak interval gini, misalkan ini. Yang ini, jangan pakai ini dulu. 1 sampai 3 digabung dengan 7 sampai 10 gitu ya.
Ini I-nya ini, gabungan. Dia bukan interval. Kenapa? Kalau saya pilih titik A, 2 buah titik di I, ini titik B, semuanya masuk di I enggak? Enggak kan, yang tengah enggak masuk. Nah, dia bukan interval. Ya, dia gabungan 2 interval. Kalau interval, dipilih 2 titik yang mana aja, seluruhnya harus masuk ke himpunannya. Itu artinya interval gitu ya. Itu kalimat ini. Saya nggak tahu lebih bagusnya nulisnya gimana. Pokoknya maksudnya gitu. Kalau nggak jelas maksudnya tanya. Barusan ngomong apa Pak gitu. Kayak ngedengar bahasa Spanyol tadi saya gitu. Gitu ya. Kalau maksud harus jelas. Paham nggak? Ah, bohong. Kamu paham nggak? Itu kamu yang tadi ngantuk. Hah? Nanti kita tukeran masker ya, yang kamu bagus kan? Ah, nanti besok-besok pakai masker yang bagus. Nah, sehubungan dengan interval ini ada notasi-notasi gini. Kalau saya mau menyatakan himpunan semua X, ini yang tengah dulu ya, dengan X-nya di antara A dan B, AB-nya bilangan ya. Misal A-nya 1, B-nya 7,5 gitu. Bisa nulisnya seperti ini. Jadi ujungnya dibolongin nih. A dan B-nya nggak termasuk. Jadi ini menyatakan semua titik X yang ada di antara A dan B. Bisa juga nulisnya gini, satu lagi, di situ nggak ada notasinya. Bisa juga nulisnya gini, nggak usah pakai, kalau bolongan kan susah, bisa juga nulisnya pakai kurung gini. Artinya ujungnya nggak masuk. Gitu ya, kalau gitu. Yang termasuk hanya yang di tengahnya aja. Yang mana? Ya semua X di sini. Ada tak hingga buah banyaknya X di sini. Tapi ujung-ujungnya nggak termasuk. Bisa juga notasi yang bakal saya banyak pakai seperti ini. Ini himpunan semua titik yang di antara A dan B, ujungnya nggak termasuk. Jadi ini bukan koordinat di bidang ya. Meskipun koordinat di bidang kan pakai gitu juga notasinya. Kemudian kalau ujungnya masuk, pakai kurung siku atau di sini dijendolin. Atau satu lagi yang saya udah bisa ditebak, nulisnya gini. Nah, pakai kurung siku. Artinya ujungnya termasuk. Gitu ya, semua X termasuk ujungnya. Oke. Kalau hanya salah satu ujung yang masuk, ya ini pakai kurung siku. Kelihatan nggak sama kalian? Si gedein. Oh, malah nggak kelihatan. Nah. Ya, salah satu masuk, yang masuk pakai kurung siku, yang nggak masuk kurung buka. Kalau membesar terus kayak gini, X lebih besar dari A, simbolnya ini. A sampai tak hingga. Tapi tak hingga nggak pernah ditulis gini. Nggak pernah ada himpunan bilangan dari 2, 2-nya katakan nggak masuk, tetangga, tak hingganya masuk. Nah, ini dosanya 7 turunan. Tak hingga nggak boleh pernah dimasukkan. Karena dia bukan bilangan real, dia hanya menyatakan membesar terus aja. Dari A sampai terus, nggak ada batasnya. Gitu ya. Oke. Kalau ini lebih besar sama A gini. Ini ingat nggak pernah sampai tak hingganya masuk, itu nggak pernah. Kemudian kalau lebih kecil pakai min tak hingga. Kalau semua bilangan real ya bisa gini. Kalau di garis bilangan ya udah aja ditulis panah, nggak ada ujungnya. Oke, itu notasi aja perjanjian yang akan dipakai supaya kalau pas di soal ditulis ada, misalkan diberikan interval terus interval 1,3 gitu, artinya kalian udah paham maksud itu. Suku banyak, pengertian suku banyak. Ini kalau di Jawa suku banyak itu ini kan ya. Banyak itu bebek, suku itu kan kaki. Nah, suku banyak.
Bentuk umumnya cukup banyak seperti ini, atau polinom. Aduh, ngantuk ya. Kalau ngantuk nyanyi dulu yang hutang siapa ya tadi? Saya tuh penagih utang yang ingetan. Ini dia udah selesai, pengen udahan juga. Oke, polinom bentuknya seperti ini. Ini A-nya A1, A2, A0, dan selanjutnya bilangan yang diketahui, disebut koefisien. X-nya bilangan real yang belum diketahui. Kemudian ini N ini disebut derajat polinom, asal AN-nya nggak boleh 0. Kalau ini 0 ya turun derajatnya. Jadi koefisien dari pangkat tertinggi yang nggak 0, itu namanya pangkat tertingginya itu derajat. Contohnya ini polinom derajat 4 gitu ya. Kalau ini 0 nggak boleh, dia polinom derajat 3 jadinya. Kemudian akar, si Neng daripada teriak-teriak mending sini kuliah. Bilangan real R itu disebut akar dari polinom bila R ini bilangan ya. Kalau digantikan ke X-nya hasilnya 0 gitu ya. Udah paham rasanya ini? Tunjukkan R sama 2 akar dari polinom ini. Tinggal kita ganti aja ininya. Bener nggak? X-nya diganti 2. Betul nggak? Ya ini buktinya di sini sederhana aja. Tuh ini yang hijau bisa diklik. Keluar ini langkahnya. Mau nunjukkan ini 2 akar, jadi ganti. Ingat kalau ini X semua ya. Kalau ini diganti dengan 2, ya ini ganti 2 semua tuh. Makanya saya hijauin. Kalau ini diganti dengan kucing, ya ini kucing semua gitu. Nah, gitu ya. Kalau diganti dengan siluman kucing, ini siluman kucing semua. Pernah lihat siluman kucing nggak? Di film? Nanti kuliah berikutnya saya lihatkan siluman kucing. Atau mau sekarang? Supaya nggak jenuh, kita lihat dulu ada siluman kucing. Di sini nih. Betulan diketawain saya. Mana yang pendek ininya? Sekarang mah enak kalian ini harddisk ukuran segini 1 tera gitu ya. Zaman saya dulu pakai disket 360 kilobyte. Menyedihkan. Ada siluman kucing, kita lihat dulu siluman kucing. Pelan-pelan, takut foto pacar kebuka dilaporin istri saya. Ada di sini. Siluman. Nah, siluman kucing nih dia. Dulu silumannya pakai kacamata. Tahun lalu udah dioperasi ganti lensa. Jadi udah nggak usah pakai kacamata. Kacamata saya ini minus 7,5 plus 2,5 silinderisnya 4. Nah, sekarang enak nggak usah pakai. Tapi satu lensa 30 juta Untung aja dibayarin ITB. 60 jutaan. Karena pakai yang multifokal. Oke, jadi ini kalau diganti gajah, X-nya ya semua harus gajah gitu ya. Jadi ini berpadanan X tuh. Diganti 2 ya ini 2 semua. Nah, gitu. Kita hitung aja hasilnya 0. Berarti 2 itu akar. Penyebab 0 gitu ya. Akar tuh. Bilangan yang menyebabkan nilai polinomnya jadi 0. Polinom derajat 1 bentuknya seperti ini. Jadi ini pangkatnya pangkat 1. Ininya nggak boleh 0 ya. Kalau 0 A1-nya ya bukan polinom derajat 1. Polinom derajat 0 nanti. Polinom derajat 2 seperti ini. Dengan syarat A2-nya nggak boleh 0. Kalau A2-nya 0, turun derajatnya. Nah, coba saya mau lihatkan lewat demo aja. Ini. Polinom kuadrat. Nanti kalian baca di slide-nya. Nah, polinom kuadrat itu
Kenapa nggak maximize ya ini ukurannya? Ya udahlah, memang munculnya segitu. Ini saya bikinkan program pakai software namanya GeoGebra. Ini nulisnya gini. Kalian bisa download, ini gratisan, ringan. GeoGebra. GeoGebra. Ini software yang enak sekali. Jadi kalau ada soal nanti untuk latihan di tutorial, tapi kalian harus tahu detailnya karena ujiannya luring. Untuk ngecek hasil bisa masukin di GeoGebra, misalkan integral dari ini dengan batas sekian, benar nggak dengan kerjaan saya gitu. Bikin fungsi, atau saya demoin dikit lah ya GeoGebra-nya. GeoGebra yang klasik aja kalau download satu. Nggak muncul, bohong. Loh, kok nggak muncul? Intepin dulu lah. Saya udah bikin nih pakai GeoGebra, memperlihatkan persamaan kuadrat. Yang pertama yang mau dijelaskan, ini bentuknya A-nya ini ya, AX kuadrat. A-nya ini bisa digeser-geser. Kalau selama A-nya positif, dia membukanya ke atas gitu, si grafik. Tapi kalau A-nya negatif, membukanya ke bawah. Jadi ini bilangan ini menentukan, kalau ke atas itu istilahnya nanti di kuliah kita cekung ke atas, yang ini cekung ke bawah. Jadi nggak pakai cekung cembung, nggak. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Kalau 0 gimana? Kalau 0 kan nggak jadi derajat 2. Jadi nanti berupa garis lurus kalau 0. Coba kalau 0. Nah, kalau susah ngegesernya pakai panah, dia bisa satu-satu. Gitu ya. Nah, kalau pas 0, ininya garis lurus. Kalau lebih dari 0, dia membuka ke atas. Oke? Itu pengaruh koefisien A. Kemudian B dan C-nya ini, di sini ini B dan C, ini koefisien B, maksudnya yang ini dan C, menentukan dia punya akar enggak? Enggak. Contoh, saya geser gini. Nah, ini polinomnya nggak punya akar, nggak pernah 0 dia. Ya, kalau punya akar itu memotong sumbu X. Kenapa memotong sumbu X? Kalau memotong sumbu X kan nilai Y-nya, nilai Y itu nilai polinomnya 0. Nah, ini ditentukan oleh ya semua koefisien ini sebenarnya. Jadi B dan C bisa saya geser-geser untuk menentukan dia punya akar atau enggak. Ya A-nya juga menentukan sih ya, punya akar atau enggak, ini A-nya juga. Jadi punya akar atau enggak ditentukan oleh nilai diskriminan yang isinya adalah ini. Mana? Ini B kuadrat min 4AC. Diskriminan bukan determinan ya, determinan matriks. Diskriminan. Kalau D-nya positif, pasti ada 2 akar gitu. Kayak di demo ini ya. Kalau D-nya positif, mana cari supaya D-nya positif. Nah, ini ada 2 akar di sini. Kalau D-nya 0, ada 2 akar tapi kembar sebenarnya di sana tuh. Ini gambar gitu kira-kira aja ya. D-nya kalau mau persis 0 harus pakai ini saya. Pakai panah. Kalau pakai mouse kan loncat dia nilainya. Panah juga loncat. Pokoknya kalau 0 itu, kalau positif, kalau D-nya negatif, nggak punya akar. Nah, rumus akarnya itu rumus ABC yang udah terkenal. Ini mencari akarnya. Kita lihat dari rumus ini juga jelas. Kalau D-nya negatif, kan akar ini nggak bisa dihitung. Akar bilangan negatif. Berarti nggak punya akar gitu kalau D-nya negatif. Puncak parabola itu. Oke. Jadi nanti kalian bisa jalankan sendiri ininya ya, mainkan sendiri. Itu polinom derajat 2. Nah, kemudian polinom itu punya sifat yang derajatnya lebih besar atau sama dengan 3, selalu dapat difaktorkan atas faktor linear atau faktor kuadrat definit. Sorry, sebentar saya sebut dulu. Kalau yang nggak punya akar, itu disebut namanya polinom definit. Ya.
Kalau yang bentuknya, balik ke demo ini lebih enak, nggak punya akar. Kalau dia selalu positif, polinomial ini dinamakan polinomial definite positif. Kalau ke bawah gini, tapi nggak punya akar ya. Mana ya supaya nggak punya akar? Gini kan. Ini membukanya ke bawah. Jadi dia nggak punya akar, tapi ininya negatif. Membuka ke bawah, ini namanya definite negatif. Jadi selalu negatif nilai polinomnya. Nah, baru balik lagi ke sini. Enak kan, nggak usah nyalin kalian. Nah, setiap polinom derajat 3 selalu dapat difaktorkan. Difaktorkan tuh dibuat jadi perkalian beberapa yang derajatnya lebih rendah. Nah, bisa difaktor atau faktor-faktor yang linear, yang pangkat 1, atau faktor yang pangkat 2 tapi definite. Kalau pangkat 2 definite nggak bisa difaktorkan lagi. Contoh ini. Nih, saya bisa faktorkan seperti ini. Caranya nggak dijelaskan di sini, tapi selalu yang derajatnya lebih besar atau sama 3 bisa. Nah, tekniknya ya macam-macam, tapi kita nggak akan belajar teknik memfaktorkannya. Ini terima aja dengan hati terbuka bahwa ini jadi ini. Gitu ya. Nah, kita lihat yang ini. Ini udah definite belum? Kalau belum, bisa difaktorkan lagi. Periksa B kuadrat min 4AC-nya. Oh, negatif. Berarti udah. Gitu ya. Bawahnya nggak penting. Pokoknya bisa difaktorkan. Nah, gunanya apa? Nanti kita akan belajar persaksamaan. Kalau ada polinom yang derajatnya 3 atau lebih, kita bikin jadi perkalian yang derajatnya lebih rendah. Nanti memudahkan mencari solusinya. Oke ya. Ini ada buktinya nih bahwa bisa. Yang saya tulis teorema itu ada buktinya di matematik. Tapi kita nggak akan mengarah ke bukti-buktinya. Nanti ini membuktikan ini bisa setengah jam lebih. Gitu ya. Dan nggak mungkin dijelaskan ke kalian saat ini alat-alatnya kurang. Ini perlu orang aljabar yang buktikan ini. Orang aljabar itu termasuk orang matematik murni di matematik. Kalau di buku Harry Potter, baca nggak buku Harry Potter? Ada yang baca buku Harry Potter? Itu kan kalau di buku Harry Potter ada kelompok yang berdarah murni, ada yang berdarah lumpur. Saya ini termasuk yang darah lumpur. Kalau yang kerjaan kayak gini, ini membuktikan 0 kali 0 sama 0 gitu ya. Itu orang-orang matematik murni. Penjahat-penjahat. Iya, kalau di buku Harry Potter kan kelompok Slytherin kan. Bahkan orang matematik murninya sendiri dulu profesornya udah meninggal bilang orang matematik murni itu seperti orang buta katanya, ada di dalam kamar gelap mencari satu titik hitam yang tidak ada. Begitu. Tapi kalau saya omongin ke orang matematik murni ngamuk mereka. Ya udah saya ngomong di kelas aja. Paling kalau ada yang nyampein, enggak bohong dia, marahin aja mahasiswanya gitu. Oke, kita masuk sekarang. Ini nanti aja lah, udah 38. Muka kalian juga udah sedih gitu ya. Kita lanjutkan besok.